Hai Sob, selamat pagi. Semoga Anda selalu diberkati dan selalu sehat dalam kondisi seperti ini. Seperti kita tahu, pada saat ini kita tengah dilanda musibah global, yaitu pandemik COVID-19 yang kita alami secara mendunia saat ini. Tapi saya harap Anda semua dalam keadaan sehat. Dan ini sedikit tip yang saya ketahui, yang tentunya sekarang ini semua orang atau banyak orang yang dilanda stres dan tidak mengetahui kondisi stres itu sendiri menyebabkan apa bagi diri kita. Dan saya akan memberikan tip untuk menyikapi bahaya-bahaya dari stres itu sendiri yang mungkin selama ini tidak kita sadari. Dalam tubuh kita ketahui ada 56 miliar sel, yang sel-sel tersebut bereaksi pada setiap kondisi yang ada saat ini. Terutama kondisi sekarang ini adalah kondisi yang menyebabkan kita stres setelah kita mengetahui ada bahaya di luar diri kita. Dan sebelum ke arah situ, saya akan membuat sesuatu gambaran mengenai sel itu sendiri. Sel yang ada di dalam tubuh kita dipengaruhi oleh hormon-hormon yang ada di dalam tubuh yang membawa sel itu kepada dua macam kondisi. Pada kondisi sehat, sejahtera, damai, sel itu berfungsi untuk pertumbuhan, di mana ada hormon pertumbuhan yang menyebabkan sel itu bereproduksi untuk membuat tubuh kita itu tumbuh dari kecil ke besar. Dan yang kedua, sel bereproduksi untuk mengganti bagian tubuh yang rusak. Bagian yang tubuh yang rusak ini disebabkan karena ketuaan atau sakit. Jadi kalau dalam kondisi tubuh yang kurang sehat, kita memerlukan penggantian sel-sel lebih banyak karena ada beberapa bagian dari sel-sel yang rusak yang perlu diganti. Yang kedua adalah kondisi bahaya yang menyebabkan, yang diresepsi oleh otak sehingga persepsi kita memutuskan bahwa ini dalam kondisi bahaya. Kondisi bahaya itu akan direspon oleh otak dan menimbulkan hormon stres yang menyebabkan aliran darah menuju ke tangan dan kaki. Karena kondisi itu akan direspon oleh tubuh ini, oleh otak yang menyebabkan tubuh ini untuk fight or flight, untuk melawan atau untuk lari, sehingga aliran darah atau sel-sel darah itu akan menuju ke tangan atau kaki. Kemudian saya akan membuat satu ilustrasi bahwa ini adalah sel darah kita yang tidak ada tekanan, dia akan tumbuh dan bereproduksi. Reproduksi ini akan menimbulkan suatu kebaikan untuk badan kita, yaitu tumbuh dan mengganti sel-sel yang rusak. Tetapi dalam kondisi stres, sel itu mendapat tekanan sehingga sel ini hanyalah akan menutup dan dia tidak akan ada dalam kondisi tumbuh, karena sel itu akan semua dilarikan ke tangan dan kaki dan tidak ada pertahanan atau imun sistem. Ini yang penting, bahwa pada waktu kita stres, imun kita tidak ada, karena lebih penting menurut tubuh kita untuk lari atau melawan. Jadi dia menghemat energi untuk
imun sistem. Itu adalah kondisi daripada sel itu sendiri. Kemudian untuk selanjutnya saya akan memberikan kesadaran pada kita bahwa sudah adanya bakteri, virus, parasit di dalam tubuh kita. Tetapi itu semua tidak mempengaruhi kesehatan kita karena dijaga oleh sistem kekebalan tubuh atau imun itu sendiri. Dan seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa stres itu menurunkan kekebalan. Kekebalan itu berhenti, semua bakteri, virus, parasit yang ada di tubuh kita itu akan mulai bekerja dan itu mengakibatkan kita sakit. Pertumbuhan sel yang berhenti dalam hal yang sakit menyebabkan sulitnya untuk mencapai satu fase kesembuhan. Dan ini akan memperparah sakit itu sendiri. Yang ketiga, bahwa sebetulnya dalam kondisi stres, sebelum itu, di mana darah itu sebelum ada kedamaian atau stres tersebut? Darah itu terkumpul dalam alat pencernaan kita yang kemudian oleh bahan makanan, darah itu akan membawa bersama oksigen ke seluruh seluruh tubuh kita. Dan apabila hal ini dikondisi dengan kondisi stres, darah yang ada di dalam alat pencernaan tadi tidak menuju ke bagian-bagian tubuh kita yang perlu diperbarui dan perlu ditingkatkan sistem kekebalannya, tetapi mereka akan dipompa langsung menuju ke tangan dan kaki. Kemudian ada satu hal lagi, bahwa stres itu juga membuat darah yang ada di otak, di dahi kita akan dipompakan menuju ke punggung. Karena ini diperlukan untuk sistem refleks yang ada di saraf tulang belakang, saraf tangga tali di samping tulang belakang kita. Maka dari itu sifat atau dalam kondisi stres kita akan lebih banyak bergerak melalui refleks, lebih banyak bekerja dengan refleks kita daripada kita bekerja melalui nalar kita. Jadi kondisi stres itu akan mempengaruhi tertutupnya hormon pertumbuhan dalam memproduksi sel dan mengganti sel yang rusak. Jadi tidak ada pertumbuhan, tidak ada penggantian sistem yang rusak, tidak ada imunitas, dan tidak ada penalaran. Jadi semua itu hanyalah satu kerugian yang kita dapat. Dalam kondisi sekarang ini, kita harus menyikapinya dengan wise, dengan bijaksana, bahwa stres yang dihasilkan oleh kondisi sekarang ini tidak akan membawa suatu kebaikan, melainkan hanya kerugian-kerugian seperti apa yang sudah saya katakan. Dan sebetulnya apabila kita lihat di sini bahwa apabila kita tidak stres, itu kita hanya di titik nol. Kalau kita stres, kemudian kita akan membuat tubuh kita kondisinya akan menurun dalam kesehatan dan dalam pemikiran, nalar. Tetapi kalau kita akan menuju ke kondisi sehat, ini yang harus kita kembangkan adalah kebahagiaan, kedamaian, dan ketentraman. Semoga video ini bisa membantu kondisi kita yang sedang tidak baik ini, dan semoga dengan bersatunya pemikiran-pemikiran, kebaikan-kebaikan yang ada pada kita
akumulasinya akan membawa vibrasi yang bagus pada semesta ini, sehingga mempengaruhi vibrasi-vibrasi yang buruk atau pada frekuensi rendah menjadi frekuensi tinggi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu. Bye. Sehat selalu.